Salam, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata demikian, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajarkan kita mengenai dibenarkan karena iman. Saudara dan saya manusia yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga secara legal standing posisi hukum saudara dan saya manusia berdosa, saudara dan saya adalah terdakwa di mata Tuhan. Dan saudara dan saya hanya bisa dibenarkan hanya karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hal ini sangat jelas dalam ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita berbuat hal yang baik, tapi saudara dan saya hanya dibenarkan karena saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus. Ini juga diperjelas dalam ayatnya yang ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara dan saya hanya bisa dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus? Kenapa kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita? Kenapa kita tidak dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat? Tapi kita hanya dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ingat, kalau kita dibenarkan, maka itu sama dengan diselamatkan juga. Jadi kita dibenarkan hanya karena iman, sama juga dengan artinya bahwa kita diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ada dua hal yang penting kenapa pentingnya kita dibenarkan karena iman. Dalam ayatnya yang ke-27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi dibenarkan karena iman itu membuat kita tidak bisa sombong. Itu membuat kita tidak bisa bermegah. Karena kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya dalam ayat 27 firman berkata, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dasar untuk kita bermegah karena kita diselamatkan, kita dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kita dibenarkan karena perbuatan baik kita dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat, maka kita punya dasar untuk bermegah. Kita punya dasar untuk sombong. Bahwa saya dibenarkan, saya diselamatkan, saya masuk surga karena saya. Karena saya yang berbuat baik, karena saya yang taat kepada hukum Taurat. Jadi dibenarkan karena iman itu membuat saudara dan saya tidak bisa sombong. Karena kita tidak ada dasar untuk mau sombong. Karena ini semua karena kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Itu hal yang penting kenapa kita dibenarkan karena iman. Yang kedua, pentingnya kita dibenarkan karena iman. Ayat 30 dan 31. Artinya
Kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Paulus berkata kalau kita dibenarkan karena iman, maka orang yang bersunat dibenarkan karena iman, orang yang tak bersunat juga dibenarkan karena iman. Orang kaya dibenarkan karena iman, orang miskin juga dibenarkan karena iman. Orang berpendidikan dibenarkan karena iman, orang yang tidak berpendidikan juga dibenarkan karena iman. Jadi hal ini mau mengatakan bahwa hal yang kedua, pentingnya kita dibenarkan karena iman, karena kita dibenarkan karena iman itu adil di mata Tuhan. Sehingga Anda kaya dibenarkan karena iman, Anda miskin juga dibenarkan karena iman. Tapi kalau kita dibenarkan oleh perbuatan baik kita dibenarkan oleh ketaatan kita kepada hukum Taurat, maka itu tidak adil. Orang kaya tendensinya lebih banyak dibenarkan daripada orang miskin. Karena orang kaya punya potensi untuk berbuat baik, membagi-bagi semua kekayaannya sebagai perbuatan amal yang notabene-nya itu adalah perbuatan baik. Jadi dibenarkan karena iman itu penting karena itu yang adil di mata Tuhan. Tapi kalau dibenarkan karena perbuatan baik itu tidak adil di mata Tuhan. Nah karena itu Allah merancang kebenaran, merancang kita diselamatkan itu hanya karena iman kepada Kristus, bukan karena yang lain. Karena itu sesuatu yang bersikap adil di mata Tuhan. Kalau kita dibenarkan karena perbuatan baik kita, maka itu tidak adil di mata Tuhan. Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya kekayaan, berpotensi besar untuk melakukan hal-hal yang baik ketika mereka membagi-bagikan kekayaannya kepada orang lain. Dan itu sesuatu yang tidak adil di mata Tuhan. Jadi sangat penting kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan hanya karena iman. Karena ketika kita dibenarkan hanya karena iman, maka itu sesuatu yang adil di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali bahwa kami dibenarkan hanya karena iman. Sangat penting kami dibenarkan karena iman. Karena itu membuat kami tidak bisa sombong, karena itu merupakan sesuatu yang adil di mata Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.